Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan semua yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum bersama kita melanjutkan tugas tanggung jawab kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu, kami akan mendengarkan firman-Mu sehingga setiap langkah kami landaskan terhadap firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan main-main terhadap Tuhan. Sejak awal perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Allah yang ingin menjadi satu-satunya dalam kehidupan bangsa Israel. Ia tidak memperbolehkan umat pilihannya itu untuk menyembah ilah lain. Dia menjadikan larangan yang sangat keras sebagai sebuah hukuman bagi yang melakukan, dan itu tidak main-main. Namun bangsa Israel menganggap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah ini menjadi hal yang sepele. Justru berulang kali mereka jatuh dalam penyembahan berhala karena mereka tidak kuat untuk percaya bahwa Allah mampu memelihara dan menyelamatkan mereka, termasuk pada masa Amos. Dalam penglihatan kelima ini dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali bagi umat yang hidup dalam dosa, dan tidak ada umat yang dapat luput dari hukuman Tuhan kalau mereka masih hidup berkeras dalam dosa. Hukuman itu datang di tempat ibadah mereka di Betel, tempat mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Allah membenci yang namanya penyembahan terhadap ilah lain, dan mereka melakukan itu terhadap Allah yang sudah sangat baik dan memelihara kehidupan mereka. Karena perbuatan menduakan Allah itu menjadikan Allah mengatakan hal-hal yang begitu keras, peringatan-peringatan kepada bangsa Israel yang begitu keras. Bahkan dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara jemaat bisa membaca di keseluruhan pasal ini, bahkan di dalam perikop ini, bagaimana Allah sangat keras mengatakan bagaimana Dia tidak menyukai bahwa ada orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, tetapi masih menyembah ilah-ilah lain. Penyembahan berhala, kejahatan mereka terhadap sesama, membuat Allah akan membinasakan mereka semua. Hingga tidak ada seorang pun yang dapat luput dan melarikan diri dari Allah. Allah tidak pernah kehabisan cara sebenarnya mengasihi dan memberkati umat pilihannya ini. Tetapi kenapa Dia ingin memusnahkannya sekarang? Dia tidak pernah kehilangan cara untuk memaafkan bangsanya, orang-orang yang dipilihnya. Tapi kali ini karena penyembahan berhala yang dilakukan berkali-kali kepada Allah, Allah mengatakan hal yang begitu keras. Di bumi, di langit, di bawah bumi, di semua tempat mereka melarikan diri, mereka menyembunyikan diri dari Allah. Di sana Allah tetap akan menyatakan penghukumannya. Bahkan tidak akan pernah luput dari penghukuman Allah bagi mereka yang menyembah berhala, bagi mereka yang menyembah ilah-ilah lain. Pembacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara jemaat, mengajarkan kita untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Pelajaran kita hari ini pun dalam pembacaan kita mengajarkan bagaimana kita tetap percaya atas kuasa Allah, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa semua pekerjaan, semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada dalam penyertaan dan ada dalam tangan kuasanya. Tapi terkadang kita mencari hal lain yang kita anggap seolah-olah mampu untuk menyelesaikan masalah kita.
yang kita anggap seolah-olah hal itu lebih berkuasa dari Allah kita. Dengan begitu sebenarnya kita sudah menduakan Allah. Kita tidak percaya atas kuasa Allah. Marilah kita bersyukur kita diberikan peringatan akan hal ini. Mari kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan, percaya 100% atas segala hal yang Tuhan gariskan dan Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan jangan sekali-kali kita menduakan Allah kita dengan banyak hal, dengan berbagai hal yang mungkin menawarkan kepada kita yang lebih menguntungkan atau yang lebih menyegarkan di telinga. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak senang dengan hal-hal yang menduakan diri. Kita punya Allah yang memang mengajarkan kepada kita untuk setia. Tidak ada ilah lain. Dan ingat, ketika kita menduakan Allah, dimanapun kita bersembunyi, tidak akan pernah luput dari pengumuman Allah. Jangan main-main dengan Allah. Selamat untuk selalu menjadikan Allah sebagai nomor satu dalam hidup kita, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan memampukan, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami diingatkan kembali sebagai seorang yang menaruh percaya kepada-Mu. Terkadang kami memang dalam setiap perjalanan hidup, ketika kami menjalani dalam permasalahan pergumulan, terkadang kami menjadi takut, khawatir, dan membuat kami tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kami mencari kuasa lain yang mampu menyelesaikan masalah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menduakan Engkau, kalau kami mendukakan hati-Mu. Tapi biarkanlah firman ini menjadi kekuatan baru pada kami, sehingga kami setia sampai akhir dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami dalam penyertaan tangan Tuhan dan terang firman Allah. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan pada hari ini, biarkanlah Tuhan yang menilai dan semua berkehendak di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas segala firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap melanjutkan hari kami. Terpujilah